Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersyukur di Waktu Sulit. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kekuatan hidup salah satunya adalah kami tetap bisa bersyukur di waktu sulit-sulit, tidak hanya bersyukur di waktu lancar dan keadaan baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana bersyukur di waktu susah itu tidak sama dengan berpura-pura bahagia. Alkitab memberikan pengajaran. Bersyukur adalah kita memilih untuk melihat Allah yang menjadi sumber kekuatan dan bukan hanya melihat masalah. Kita bertemu dengan ayat yang kita baca tadi, bahwa bersyukur itu adalah sebuah perintah yang harus melekat dalam diri kita, bukan hanya berdasarkan perasaan. Dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu adalah perintah. Jadi bersyukur adalah perintah Allah, bukan berbicara tentang perasaan. Kalau mengikuti perasaan, bagaimana kita hanya bersyukur dalam keadaan baik-baik saja. Tapi waktu mengalami kesusahan, tentu sulit bisa bersyukur. Sehingga bersyukur tidak hanya berbicara perasaan, tapi berbicara tentang perintah. Di dalam konteks ini Paulus dan Silas dipukuli, dimasukkan ke dalam penjara, kakinya dipasung di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 24. Dan di tengah malam mengalami kedinginan dan mengalami sakit yang luar biasa. Bagaimana bersyukur? Mereka berdoa serta menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu apa yang terjadi pada ayat yang ke-25 dalam pasal 16 Kisah Rasul? Gempa bumi terjadi, pintu penjara terbuka, dan kepala penjara bertobat. Kita melihat bahwa bersyukur di penjara lebih berkuasa dari keluhan. Nyanyian mereka mengalahkan dan menghancurkan rantai. Bagian yang kedua, mengapa kita bersyukur di saat sulit? Ingat kebaikan Allah yang terjadi dalam sepanjang hidup kita. Dalam Mazmur 77:11-12 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak merenungkan segala pekerjaanmu. Dalam seluruh total kehidupan kita, di setiap badai, maka ada pelangi, ada langit yang kembali cerah. Di setiap problem, maka akan diubah menjadi keindahan baru yang Tuhan siapkan. Mari kita belajar sebagaimana di dalam contoh Asaf. Dia iri dan pahit melihat orang fasik hidup enak. Dalam Mazmur 7:33, rasanya Allah tidak adil. Sampai kemudian dia masuk ke tempat kudus Allah dalam Mazmur 7:17. Dia putar kaset kenangan. Aku hendak mengingat tahun-tahun tangan kanan yang maha tinggi. Pada saat mengingat Mazmur 77:10, dia mengingat bagaimana laut Teberau dibelah dan hatinya tenang kembali. Merasakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Kita juga perlu bersyukur di tengah kehilangan total. Ayub 1 ayat 21, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam satu hari, Ayub kehilangan 10 anaknya, semua hartanya, semua ternaknya. Berita buruk datang bertubi-tubi. Bagaimana reaksi Ayub? Dia tetap normal, dia tidak berteriak, dan dia tidak menyalahkan Allah. Lalu Ayub bersyukur, berlutut, dan sujud dan menyembah. Dalam Ayub 1:20 dikatakan, dia tidak bertanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu. Dia hanya mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah sikap daripada Ayub. Biarlah kita juga bersyukur, sewaktu doa kita juga belum dijawab. Habakuk 3:17-18 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tahu dengan jelas, Nabi Habakuk itu bertanya, mengapa Tuhan orang jahat menang terus? Dalam Habakuk 1:1 ayat 2-4 dikatakan, Allah menjawab, aku mengirim Babel untuk menghukum Yehuda.
Dalam Habakuk 1:6, makin tidak masuk akal kembali. Bagaimana mungkin mengirim Babel untuk menghukum Yehuda, memberikan orang pihak lain untuk kemudian mendidik kita, sementara Babel adalah musuhnya. Sehingga di dalam setiap keadaan, ada keadaan yang sulit memang karena kenyataan seperti demikian. Namun ada keadaan sulit yang memang Tuhan izinkan supaya kita mengalami pengujian iman, supaya kita juga diuji kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Biar itulah kita juga bersyukur di waktu sakit, di waktu kita lemah, kita juga belajar bersyukur karena waktu kita mengalami berbagai macam persoalan hidup, ada Tuhan yang menguatkan kita. Dan kita juga mendapatkan senjata bagaimana kita bisa melawan iblis dengan penyertaan daripada Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, bersyukur di waktu sulit bukan perkara yang mudah. Tetapi orang yang bersyukur di waktu sulit, dia tidak menambah masalah baru sementara masalah sudah ada. Bayangkan, orang yang tidak bersyukur, masalahnya ada. Lalu dia bersungut-sungut menyalahkan, dia menciptakan masalah baru. Lalu kemudian dia membuat keributan. Lalu kemudian juga membuat masalah untuk dirinya sendiri. Orang yang tidak bersyukur akan banyak penyakit. Orang yang tidak bersyukur menimbulkan masalah buat diri sendiri. Menciptakan kekhawatiran, ketakutan kepada lingkungan, khususnya kepada keluarga. Tetapi orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan, dia bisa tetap tegak berdiri bersama dengan Allah. Dia tetap yakin bahwa masalah ini akan sanggup dilalui. Dia yakin kalau masalah ini ada dalam izin Tuhan, maka ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga menyikapi kesulitan hidup, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap bersyukur, bagaimana kita tidak terjebak dalam sebuah jeratan, mengeluh, menyalahkan, bersungut-sungut, khawatir, takut, putus asa, patah semangat. Itu adalah dampak daripada dosa, di mana kita tidak mempercayai kekuatan Allah, dan juga kita seakan-akan lepas tanggung jawab. Kita ingin lari dari masalah hidup yang sedang kita hadapi. Sahabat seperjalanan dalam hidup ini, ada Goliat yang harus kita hadapi. Ada laut teberau yang menghalangi perjalanan hidup kita. Ada badai topan yang menghadang perahu kehidupan yang kita berjalan. Bukankah sejarah semuanya itu yang terjadi di masa lalu? Tuhan membelah laut teberau. Daud mengalahkan Goliat. Dan Tuhan menghentikan badai dan angin ribut yang masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Itu adalah sebuah bukti bagaimana kita kemudian tidak termemori kepada pengalaman-pengalaman masa lalu, kepahitan dalam hidup kita, persoalan yang terjadi pada saat sekarang, lalu melupakan segala kasih setia pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, jangan menambah masalah dengan masalah yang ada, sehingga masalah yang berat menjadi semakin berat, karena sewaktu sulit, kehidupan sulit, kita bukannya bersyukur, bukan mengandalkan kekuatan Allah, tapi kita bersungut-sungut menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan problem-problem yang baru. Bila kita terus bersyukur di waktu sulit, karena Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, yang menolong, yang menopang kita, yang menguatkan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.